Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pertanian. Di sore hari ini saya akan melakukan atau memperkenalkan untuk perangsang akar atau memperbanyak akar pada tanaman cabai, dan saya menggunakan pupuk hayati dari Mycorrhiza yang seperti ini. Nah, ini Mycorrhizanya. Ini saya akan mau taruhkan di lubang tanamnya ini sekitar segini lah. Dan ini kita taruh. Nah, ini supaya Mycorrhiza itu atau bahan yang ini bertemu dengan akar supaya tidak mati jamur-jamurnya atau jamur yang ada di Mycorrhiza itu bisa langsung untuk melindungi akar pada tanaman cabai. Dan sahabat pertanian, ini kita akan menutupi, nah seperti ini. Dan juga kita bisa melakukan teknik seperti ini yang ketika sudah ditanam, kita di dekat akar saja seperti ini. Nah, atau lebih besar kita gunakan kayu. Nah, itu kita taruhkan Mycorrhiza seperti ini. Nah, kita tutup supaya akarnya nanti lebih banyak dan otomatis pertumbuhan pada tanaman cabai ini akan lebih cepat. Dan ini kenapa seharusnya lebih kita lakukan sebelum penanaman, karena lebih mudah cara kita menaruhkan Mycorrhiza dan lebih cepat dia ketemu dengan akar pada tanaman cabai itu. Dan para sahabat pertanian, mungkin banyak yang sudah tahu dengan pupuk hayati Mycorrhiza ini. Yang ini ada kandungannya di belakangnya ini, manfaat. Ini ada manfaatnya pada sahabat pertanian, ada penjelasannya di belakang bungkus Mycorrhiza ini. Meningkatkan struktur akar, meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor, nitrogen, dan unsur mikro, meningkatkan toleransi tanaman terhadap kecekaman lingkungan, tanah, masam, kekeringan, dan lainnya, dan meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman patogen, istilahnya seperti penyakit-penyakit yang sering terkena pada tanaman cabai, meningkatkan kesehatan tanaman dan produktivitas, memperbaiki kesuburan tanah dan biologi tanah. Nah, inilah, dan ini banyak untuk tanaman kentang, tebu, tanaman hortikular seperti cabai, tomat, terong, bawang, dan ini cara pemakaiannya. Dan ini jagung, padi, pisang, tanaman buah, tanaman hias. Nah, untuk memperbaiki tanah, dan Mycorrhiza ini untuk digunakan ketika di musim kemarau atau musim kering, supaya akar pada tanaman cabai atau tanaman yang lain yang kita tanam itu kita taruhkan Mycorrhiza supaya bisa mencari air atau mencari makanan di luas tanah itu, di sekeliling tanah yang ada di sekitaran, istilahnya perkebunan atau seperti ini, bedengan ini, dia bisa meresap air kalau kita taruhkan Mycorrhiza. Dan sahabat pertanian, mungkin untuk penjelasan tentang Mycorrhiza ini, karena ini cara pemakaiannya dan sejenisnya itu
lebih baik kita menggunakan mycorrhiza ini sebelum kita melakukan penanaman. Seperti cabai lah, misalnya sebelum kita melakukan penanaman, lebih ketika kita buat lubang tajuk. Nah, setelah pembuatan lubang tajuk itu baru kita taruhkan mycorrhiza. Setiap lubang-lubangnya itu baru kita tanam cabainya, supaya akarnya itu bisa bersentuhan dengan mycorrhiza. Oke sahabat pertanian, terima kasih atas dukungannya dan atas supportnya terhadap channel Petani Anak Lombok ini. Ini hanya kita berbagi tentang pengalaman pertanian atau pengalaman yang ada, yang saya tahu di Lombok Timur ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang saya sering mungkin ada salah-salah cara penyampaian atau cara melakukan pengaplikasian pada tanaman, pemupukan. Tolong di komen atau diberi saran, supaya soalnya saya ini masih pemula atau petani muda lah istilahnya, baru belajar tentang pertanian perkebunan atau pertanian persawahan seperti cabai. Oke sahabat pertanian, mohon maaf kalau salah-salah kata. Kita akhiri sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih.